Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini hari Rabu tanggal 9 September 2021 kita telah melaksanakan kegiatan vaksinasi untuk keluarga besar pesantren Al-Ma'had di Bekasi. Dan ini adalah berkat rahmat Allah Azza wa Jal. Kemudian dengan didorong oleh semangat tawakal kepada Allah Azza wa Jal, klinik kita, Maha Klinika yang berada di pesantren Al-Ma'had bekerja sama dengan Puskesmas Setu Bekasi serta para keluarga besar Al-Ma'had, maka terlaksanalah pada hari ini kegiatan vaksinasi ini dengan aman sampai selesai. Dan perlu kami berikan ulasan sedikit tentang vaksinasi. Berbicara tentang vaksinasi dari sudut pandang syariat Islam, maka kita harus menyentuh pembahasan tentang tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang mengatakan, buat apa vaksinasi? Toh bukan merupakan jaminan bahwasanya itu merupakan penangkal maut. Kelompok lain mengatakan harus vaksinasi wajib, karena kalau tidak maka Anda bisa mati. Dua pendapat ini saling berseberangan, saling kontradiktif, dan keduanya merupakan pendapat yang berlebihan di satu sisi dan meremehkan di sisi lain. Adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya buat apa vaksinasi, seakan-akan tidak ada manfaatnya sama sekali, tentu ini tidak bisa diterima secara logis. Ilmu kedokteran modern memiliki para ahlinya, dan mereka menyarankan vaksinasi ini. Terlepas dari permasalahan jenis vaksinnya apa dan dengan cara seperti apa vaksin itu, apakah dengan cara mengambil dari sel virus itu sendiri yang kemudian dilemahkan atau dimatikan, kemudian dimasukkan, disuntikkan ke dalam tubuh, atau dengan cara dendritik, mengambil sel dendritik, diambil kemudian dipisahkan sel darahnya, kemudian dimasukkan kembali. Terlepas dari metodenya yang mana, dengan vaksinasi ini kita tidak membahas dari sisi itu, tetapi secara umum bahwa pandangan bahwasanya vaksinasi tidak ada manfaatnya sama sekali, ini perlu ditolak. Dan kami melaksanakan vaksinasi bukan dengan keyakinan bahwasanya vaksin adalah segalanya, vaksin adalah senjata ampuh, atau vaksin adalah penangkal maut. Tidak. Kita umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakini bahwasanya sebab seseorang sakit dan sebab seseorang sembuh dari sakit, sebab seseorang menjadi imun, menjadi kebal terhadap virus dan sebagainya, semua sebab itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menjadi sebab untuk mendatangkan manfaat maupun mudarat tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka kami kaum yang beriman kepada Allah Azza wa Jal dan beragama Islam sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafus Salih radhiyallahu anhum, kami yakin betul bahwasanya yang menyembuhkan hanya Allah, yang memberikan dan menurunkan bala, menurunkan penyakit juga hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang perlu diunggul-unggulkan dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ada orang yang mati setelah vaksinasi, ada juga orang yang mati sebelum vaksin. Itu hal yang biasa. Kematian bukan karena vaksin atau bukan karena tidak divaksin. Maka para pemirsa Maha TV Indonesia, Anda tidak usah menjadi paranoid. Tidak usah menjadi orang yang was-was dan takut berlebihan. Kalau tidak divaksin, saya nanti bisa mati. Maka dari itu, di Al-Ma'had ini kegiatan vaksinasi tidak dengan penampilan atau penampakan orang-orang yang begitu berebut, berjibun, seakan-akan ingin menjemput kehidupan. Biasa saja. Vaksin adalah makhluk yang diciptakan dan tergantung takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menjadikannya sebagai faktor imunitas, alhamdulillah. Jika ternyata mungkin karena proses tertentu, kita juga tidak tahu, kemudian efektivitasnya tidak maksimal, kita juga tidak tahu. Semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kegiatan vaksinasi ini sesungguhnya sebuah usaha. Hanya salah satu di antara sekian banyak usaha untuk bisa apa? Untuk bisa memiliki ketahanan terhadap virus yang sedang berjangkit. Dan ini atas dasar kaidah-kaidah ilmiah yang dimiliki oleh para ahlinya. Dan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikr, yaitu ahli ilmu, ahlinya, jika memang kalian tidak tahu. Baik, ini terkait dengan pendapat yang pertama yang menafikan adanya manfaat daripada vaksinasi. Kemudian, saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jal, ada pula orang yang mengagung-agungkan dan menambatkan harapan, menggantungkan harapan kepada vaksin. Seakan-akan vaksin adalah segalanya, seakan-akan vaksin adalah penangkal maut. Ini harus dibersihkan dari pikiran kita. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya vaksin hanyalah sebuah makhluk yang diciptakan. Jika Allah menghendaki seseorang menjadi kebal, imun, memiliki imunitas yang tinggi lewat vaksin tersebut, alhamdulillah, ini sebuah usaha saja. Tidak boleh kita gantungkan harapan kepadanya. Maka Anda yang berkeyakinan bahwasanya apabila tidak divaksin bisa mati, Anda seandainya divaksin pun bisa saja Allah matikan Anda dalam beberapa saat. Dan sudah banyak buktinya. Orang-orang yang setelah divaksin beberapa saat kemudian kejang-kejang, kemudian mati. Tapi semua itu terjadi bukan tanpa sebab. Dan kita harus pelajari sebabnya. Mengapa yang ini habis divaksinasi kemudian kejang-kejang dan kemudian mati? Bisa jadi dia salah menerapkan aturan. Alhamdulillah, para dokter yang menyertai kami juga memberikan pendampingan. Mereka melakukan observasi, screening,
apakah ini layak atau tidak. Sebagian keluarga besar Al-Ma'had ada yang ternyata hipertensi, memiliki hipertensi, dan ketika di screening ternyata tekanan darahnya 200, entah karena stres menghadapi jarum atau memang beliau sudah memiliki bawaan hipertensi. Ternyata ketika saya tanya, oh ternyata dia komorbid, ya, memiliki penyakit penyerta. Selama ini memang beliau memiliki hipertensi. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Apa kemudian saran dokter? Kata dokter, Bapak tidak direkomendasikan untuk ikut vaksin. Ini ilmiah. Itu artinya apa? Tidak semua orang harus vaksin. Dan semoga Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada pemerintah kita untuk bersikap bijak dalam semua keadaan yang dimiliki oleh masyarakat. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla, lewat channel YouTube Maha TV Indonesia kami menyapa dan kami tunggu partisipasi Anda dengan subscribe, like, comment, and share. Bertemu kembali pada episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.